Nah, by the way, itu bagian lu ditolak-tolak berkali-kali itu bagian yang mana sih? Yang gue udah pernah ngerasain ditolak dengan band yang sebelum Elemen udah gitu ya, namanya Oke. Titip sama Calo udah. Nah terus pas Oke. Elemen juga materi yang udah jadi waktu itu. Oh gitu, itu belum deal sama siapa-siapa ya? Nggak ada, belum. Itu masih sendiri semuanya, baru setelah jadi demonya baru kita tawar-tawarin, dan itu nggak ada yang mau ngambil, Cik. Nggak ada. Lu tawarin banyak label lah, Musika, Aquarius. Ya, era itu banyak lah ya, band yang The Big Five itu, Big Five label tuh ditawarin semua. EMI kan? Warner. Sony belum ada waktu itu. Sony belum ada. Sudah dong. Udah semua. Dan nggak ada yang mau ngambil. Nggak, semuanya nolak Elemen. Nggak ada kata-kata alasannya apa gitu. Oh, alasannya ya karena sebagian dari kita model. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya Elemen bisa masuk industri karena dipermudah dengan sebagian ada Didi Riyadi yang orang tahu saat itu dia udah jadi aktor, udah jadi model, terus ada almarhum Roni Setiawan, ada Lucky, terus ada adik gue yang juga model. Orang pikir itu jadi jalan mudah akses masuk gitu ya. Enggak, Cik. Enggak. Justru karena sebagian dari model, satupun label nggak ada yang percaya. Bahkan nggak bagus lah kalau didengerin, baru denger nama bandnya terus nggak foto-fotonya ada ini, mereka langsung. Lu terlalu ganteng-ganteng kali. Ya itu nggak ada yang percaya. Justru yang bikin nembus itu adalah Pai. Oh gitu. Jadi pada saat ya beberapa kali ditolak label, sampai akhirnya kita coba revisi masih ditolak, malah ada satu label yang mau nerima kita, tapi kitanya harus jadi boy band yang nari bareng, nyanyi bareng begitu gitu. Kalau itu oke, kegantengan sih. Salah lu. Mereka nggak percaya kalau kita beneran main band gitu, nggak ada yang percaya. Ya, kita nggak mau lah kalau sudah jadi boy band. Itu. Nah, sampai satu hari akhirnya Pai minta demonya sama produser gue Hari Budiman Anjo, coba gue bawa Elemen, dia bawa ke Universal, tapi ternyata dia tidak bawa fotonya. Dia hanya bawa materi lagunya aja ke Pak Yusak tuh, Universal, Pak Heng. Ternyata diterima. Jadi kalau nggak bawa foto malah diterima. Kan langsung diterima. Ini tips buat teman-teman kalau ngeband jangan kegantengan. Jangan kegantengan, sama jangan jelek banget. Iya. Gitu ya. Lo yang tengah-tengah aja. Kalau terlalu jelek juga akhirnya orang males ngelihat, terlalu cakep, ya gitu deh, orang Indonesia tuh suka underestimate juga gitu. Jangan. Justru. Sorry. Ya. Itu lu berapa lama lu ditolak-tolak gitu? Enggak. Loh, kita kan mulai 97 udah mulai ngumpulnya tuh ya. 97 ngumpul, rekaman gue masuk 98, kita baru dikontrak 99. 2 tahun. Iya. 2 tahun. Nah, karena udah bolak-balik ke Jakarta Bogor, akhirnya gue sama adik gue memutuskan untuk, karena ongkosnya gede gitu, kita naik kereta, akhirnya gue memutuskan, gue berdoa adik gue untuk tinggal di studio di situ. Walaupun kita belum dikontrak label. Iya. Tinggal aja numpang studionya Hari Budiman di Cempaka Putih. Ya kebetulan di situ ya tadi ada Pai, Indraki, segala macam yang istilahnya potlot perjuangan lagi baru dari situ tuh. Baru turun dari langit. Nah, ya udah kita tinggal di situ. Nah, sampai 99 akhirnya dikontrak Universal langsung 3 album. Tapi ya itu, pas kontrak baru orang labelnya baru kayaknya gue pernah lihat deh muka-muka ini gitu. Coba kalau pakai foto mungkin nggak diterima juga. Bisa jadi ya. Mereka baru kalau ini pada model-model ya. Yang 4 orang waktu itu model. Arya, Ferdi bukan, Arya, Lucky, Didi, sama vokalis Elemen yang pertama, almarhum Roni Setiawan. Iya kan, berarti sebagian besar model kan? Ya, yang 3 bukan gitu. Yang 3 supermodel. Yang 3 supermodel, dia supermodel. akhirnya dimulai dari situ ya. Ya, akhirnya terus kontrak rekaman 3 album, ya udah kita rekaman. Nah, tapi ternyata kita udah senang tuh, akhirnya kita bisa nembus rekaman tuh, Cik. Tadinya kita pikir it's a finish, dalam arti akhirnya ya Dream Come True. Ternyata itu belum selesai, Cik. Pada saat setelah rilis, satupun radio tidak ada yang mau muterin lagunya Elemen. Album pertama nggak ada. Jangan, kita nggak usah bicara TV. Radio nggak ada yang mau muterin. Iya, soalnya dulu tuh ya sampai sekarang sih radio itu kan elemen penting banget kan.
Lagi masa dulu itu, ya, kan? dulu iya, karena semua Iya, masa materi itu. materi lagu yang baru rilis pasti ke radio, di radio bagus chart dan requestnya bagus, baru naik ke TV. Iya. Lain-lain, ya. Seluruh Indonesia. Dulu nggak ada yang mau muterin album pertama Elemen. Jadi Alasannya apa? sama kayak label. Paling jual tampang doang aja mumpung. Anjir. Iya. Jadi sebetulnya gini, Cik. Ya mungkin karena Elemen, gue sih bisa bilang sekarang ini Elemen itu akhirnya berhasil matain stigma. Kenapa? Karena saat kita muncul itu memang belum ada band di industri musik Indonesia yang sebagian personilnya dari model yang terjun profesional ke musik. Kebanyakan yang dari model ke dunia musik akhirnya jadi boy band atau girl band ya seperti ME, Cowboy zaman dulu. Ya, mereka nyanyi aja ya nggak ngeband ya. Gitu terus di band. Nah, itu ternyata tertanam tuh jadi budaya di stigma di kepala banyak orang, termasuk orang radio pun tidak ada yang mau muter, paling boy band lah apa udah. Jadi kita sempat bikin tur dengan modal sendiri tuh Jawa Bali tuh naik bis, kita sewa bis, keluar modal sendiri dengan manajemen tur Jawa Bali. Setiap radio yang kita datangin ternyata belum ada yang muterin. Padahal materinya udah dikirim, cuman ya gitu deh. Walaupun tiba-tiba kita dapat job manggung juga bukan karena impact lagunya udah dikenal orang, ya itu hasil usaha manajemen kita untuk mempromosikannya, ada band atau link-link lewat network, main deh gue di acara lu segala macem. Dan akhirnya itu pun manggung jadi sesuatu yang makanan kita untuk ditimpukin dalam 1 tahun di album pertama. Jadi kita setahun manggung kita hanya untuk serius. Kita tahun 99 sampai 2000 itu manggung itu hanya untuk ditimpukin orang. Setahun itu? Setahun. Manggung itu hanya ditimpukin. Didi itu udah biasa ditimpukin. Kemarin Mas Bagus mungkin dengar waktu kita sharing di Pondok Cabe ya. Didi ditimpukin yang namanya botol aqua isi air kencing itu biasa. Tanah biasa. Gue pernah dilempar kangkung di Taman Ria Senayan. Sendal biasa, sendal jepit biasa. Gak usah ditimpukin. Ditimpukin berarti kita udah di atas panggung ya, Cik. Kadang-kadang ada panggung yang baru disebutin namanya Elemen. Itu satu gor penuh kayak gitu. Itu langsung teriak semua, banci, homo, anjing, balik lo, dilempar itu panggung kosong. Dan kita tetap manggung, tetap menerima dengan pasrah semua timpukan itu. Gila. Iya, terus pernah juga kita manggung, misalkan datang tur tuh panggung di kampus ada di Jawa Tengah lah di itu. Pas kita datang itu di tengah-tengah tuh ada kebetulan anak kampusnya lagi pada duduk gitu gondrong-gondrong. Pas ngeliat bus kita datang itu pada ngerubungi kita, pada ngasih jari tengah semua, woi banci, homo gitu. Pantesan mental lu kuat ya sampai sekarang. Oke, lanjut. Parah. Kita pernah manggung di Bogor di Hotel Salak di ballroomnya. Yang nonton itu cuma 2 orang, Cik. Yang beli tiket cuma 2 orang dan kita tetap manggung 1 jam di depan 2 orang itu. Akhirnya kru kita nemenin 2 orang itu untuk nyanyi-nyanyi di depan kita. Lu bayangin ballroom hotel yang nonton cuma 2 orang dan kita tetap manggung 1 jam. Gue merinding loh, sampai merinding gila. Itu di Hotel Salak Bogor. Akhirnya kru pas kita udah bunyi lagu 1 udah aman, kru kita ikut ngebantu untuk nemenin 2 orang itu nyanyi-nyanyi. Kita tetap manggung 1 jam, 10 lagu depan 2 orang itu yang udah beli tiket. Ini nih gak banyak yang tahu loh cerita ini. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus misalkan kita dan itu dipahamin banget. Lu bayangin waktu itu Elemen artis pertamanya Universal, yang kedua bareng Funkpop. Terus kita dibikinin tour sama Universal, Elemen dan Funkpop. Lu bayangin. Iya, ngerti gua. Lu bayangin, Funkpopnya mau anak-anaknya baik. Itu Onci itu udah tahu Elemen dari zaman dulu, Boten tahu. Baik, penontonnya gimana? Lu tahu dong langsung. Kan jenis musiknya beda banget. Kita nggak usah ngomong jenis musik. Iya. Orang Indonesia itu kan seneng ngejudge. Pada saat lihat mukanya, dengar nama Elemen yang dihembuskan oleh media, image-nya seperti itu udah bikin mereka yang udah tepuk tangan itu udah sesuatu yang langka. 1 tahun. Gitu. 1 tahun kita ngejalanin itu. Sampai akhirnya tahun 2000 kita mulai rekaman di album kedua. Vokalis pertama, Roni, mengundurkan diri. Kita audisi, dapat Ferdi. Nah, karena vokalisnya baru, range vokalnya baru, ya kita juga menyesuaikan. Terus yang rubah, terus juga ada pembelajaran yang kita ambil adalah kalau di album pertama itu kan musiknya Elemen lebih cenderung konsepnya light ya. Jadi gitar nggak terlalu dominan di musiknya, tapi lebih keyboard, piano lebih dominan. Jadi
itu kita balik di album kedua, gitar agak lebih dominan dibanding keyboard dan ada gitu. Jadi dengan sesuai dengan karakter Ferdi ya, itu nongol album kedua Kepersembahkan Nirwana, terus ada Pergilah Dinda, itu radio Bang muterin. Tapi radio udah mau, TV udah mulai mau, alhamdulillah. Nah, sampai album ketiga tahun 2002, akhirnya kita rekaman album ketiga, tapi sebenarnya udah nothing tulus, Cik. Udah nothing tulus, kita rekaman itu hanya untuk menyelesaikan kewajiban aja kontrak. Kontrak. Udah, karena kita ngerasa udah sampai 2 album, ternyata kita mendapatnya belum sesuai yang kita bayangin lah ya. Kita bukan ngomong materi, tapi minimal lebih ke branding image yang kita mau tuh belum dapat gitu. Karena gue juga sampai album 2 tuh gue masih bolak-balik Bogor naik kereta sama adik gue segala macam gitu kan. Ya udah kita selesai album ketiga rekaman nothing tulus, rekamannya juga udah nggak mikir yang ngoyok-ngoyok banget, udah nggak mikir aransemen, udahlah segini udah cukup, udah pokoknya udah intinya abis rilis ya udah masing-masing monggo melanjutkan hidup masing-masing elemen gitu. Dan ternyata tahunnya pas hari itu launching album ketiga tahun 2002 akhir tuh di Hard Rock. Kata maksud waktu itu kata anak-anak, kok ngapain di Hard Rock ya, maksudnya kita udah 2 album aja masih ditimpukin gitu istilahnya, ngapain bikin launching lagi di Hard Rock. Ternyata hari itu album kita udah nembus di atas 450.000 kopi, langsung double platinum itu. Walaupun kita awalnya kita pikir ini gimmick doang nih, kerjaan label supaya kita nggak ditimpukin gitu. Dan kita juga nggak terlalu trust dengan media yang datang. Kenapa? Setiap launching medianya datang, tapi keluarnya tetap yang dijual adalah bahasanya tentang itu lagi gitu. Jadi mereka mungkin buat mereka itu bagus buat oplah mereka dengan ngasih headliner sebegitu itu ya. Tapi mereka nggak mikirin psikologis kita ngejalanin 2 tahun. Halo Bro Adi, sampai ketemu lagi. Ngejalanin 2 tahun. Itu yang terjadi psikologis kita di perjalanan 2 tahun kan mereka nggak pikirin. Iya. Ternyata kita langsung double platinum, dan ternyata bener lagu itu tuh Rahasia Hati itu ternyata dalam 2 minggu sebelum launching itu sudah naik di radio, dan saat itu kaset CD-nya sudah diorder sampai 450.000 kopi. Makan seminggu kemudian langsung 750.000 kopi, dan terakhir kita akhirnya nembus 1 juta. Baru dari situ rasanya jadi anak band. Iyalah. Baru dari situ. Manggung udah nggak ditimpukin. Wah gila Bang. Ini gue ketemu lu cium tangan nih. Ini soalnya ini kayaknya ini gue baru pertama kali denger. Gue pikir prosesnya bagus-bagus aja karena mereka model. Makanya begitu gue lihat, wah kayak banyak perjuangannya, parah banget nih. Oh parah. Lu bayangin datang radio kita dicuekin. Emang radionya udah ngirim materi Mas? Udah dikirim Mas. Bandnya apa? Elemen. Oh ada nih. Oh nggak diputerin ya? Enggak Mas. Awalnya sebenarnya gue juga kaget gitu. Awalnya sebenarnya 2004 itu gue di endorse pertama sama Rockwell. Ciko pasti tahu lah Rockwell ya. Rockwell gitar gitu ya. Ini juga salah satu impact dari hasil ternyata sejak album Paradox itu Elemen naik gitu ya. Ya itu mempengaruhi juga untuk trust beberapa produk untuk masuk gitu ya ke gua. Cuman waktu itu yang nawarin Rockwell, ya gue pikir ini brand lokal, terus dia nawarin mau bikinin signature. Gue juga kaget, gue pikir saat itu Indonesia adalah terbiasa yang namanya signature itu harus gitaris bule gitu kan. Gitaris bule. Di Indonesia kayaknya waktu itu kebanyakan kalau endorse adalah misalkan dapat vendor, tapi dari distributor ya udah dapat yang mass produknya aja. Tiba-tiba si Rockwell ini nawarin sebuah signature yang sesuai gue yang mau gitu, dengan spek yang gue mau. Tapi gue tanya lagi, ternyata dia adalah range-nya ngejarnya segmennya menengah ke bawah dengan harga terjangkau, new entry. Jadi gue selama 3 bulan waktu itu harus mensurvei kayu, pickup dan lain-lain, minimal bisa buat gue nyaman, tapi harganya terjangkau. Dan itu juga salah satu syarat gue kalau endorse, gue maunya juga dibikin signature, maunya terjangkau oleh banyak orang. Kenapa? Buat apa dibikin signature kalau gitaris Indonesia sendiri susah untuk dapat barang itu gitu kan? Ya akhirnya gue kontrak lah dengan Rockwell sampai 2009, dan alhamdulillah ternyata asik gue di Rockwell itu
sebulan itu bisa laku sampai 1.500 piece. Jadi dalam akhir tahun itu ada rezeki lah dari royalti gitu. Jadi gue berusaha mendesain gitar yang fancy lah, kalau anak sekarang bilang fashion. Rockwell juga lagi mau merubah image jadi gitar yang lebih sekarang lebih fashionnya gitu, terus tapi lebih update, model-modelnya. Harganya terjangkau. Nah itu sampai 2009, terus 2009 sampai 2022 kemarin, gua sama Art Rock juga, Art Rock Guitars itu brand lokal, tapi dia sebenarnya adalah waktu itu awalnya adalah official license dari ESP Jepang. Jadi kalau gitar kick Hammond apa segala macam itu sebenarnya official license-nya diproduksi di PT Rira yang produksi Art Rock. Dan itu gue 13 tahun Art Rock. Jadi setiap tahun dibuatin signature baru. Baru tahun ini gue pindah ke tahun lalu ya, berarti kita ngomong tahun lalu 2022 baru hitungan 3 bulan gue pindah ke Aria Pro. Iya. Itu. Aria Pro tuh Guswin ya? Yes, Guswin gitu. Dan dia kan lagi baru mulai rebranding lagi. Kalau yang anak band lama pasti tahu brand Aria Pro ya. Terus kan sempat ngilang dan sekarang dia lagi nge-rebranding lagi untuk masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi ada gitu ya. Sebelum lanjut bisa dijelaskan nggak bedanya apa endorse sama ada paling bawah adalah support sebenarnya. Support, endorse, dan brand ambassador. Kalau support biasanya kerjasama dari sebuah produk untuk mensupport kebutuhan si musisi. Tapi si musisi tidak dituntut sebuah kewajiban untuk mempromosikan atau apa, enggak. Pokoknya lu pakai aja deh gitu. Kita udah senang kalau dipakai. Kalau endorse biasanya juga di hak kewajibannya ini mensupport si musisi, tapi musisi juga punya kewajiban untuk mempromosikan produk itu di publik, entah di TV, entah di umum kalau manggung atau sekarang sosial media. Kalau brand ambassador itu lebih tanggung jawabnya lebih gede lagi karena kita beneran dijadiin icon sebuah brand produk gitu, di mana kan punya signatur sendiri juga kan. Ya, nanti arahnya ke sana. Apalagi kalau Aria Pro kan memang harus di ACC-nya dengan Aria Pro Jepang. Untuk sampai di titik itu berarti si trust-nya si produk lebih tinggi. Iya. Kriterianya apa gitu? Kriterianya banyak. Kalau dari sisi bisnis gini Mas Bagus. Orang banyak kalau umum pasti mikirnya adalah mainnya gitu-gitu aja kok bisa di-endorse ya? Perasaan banyak yang lebih jago gitu kan. Gitu, atau mainnya kenapa yang mainnya jago malah nggak di-endorse gitu. Nah, kalau dari sisi produk bisnis itu kan sebenarnya tidak hanya soal skill, tapi lebih kepada sebuah branding si icon itu adalah dia punya satu track record panjang, dia punya satu portfolio apa saja yang sudah diperbuat. Karena Aria Pro sendiri waktu itu minta portfolio gue, apa yang udah gue buat selama karir gue bermusik 24 tahun gitu di industri gitu. Nah itu jadi pertimbangan gitu. Terus kedua, kita ngomong bisnis. Pada saat dia percaya ke satu orang, dia juga pasti punya keyakinan barangnya itu, produknya bisa secara sales bagus. Iya. Itu. Jadi bisa aja misalkan kalau cuma masalah skill, kayaknya itu yang paling dasar banget. Itu cuma puzzle kecil dari sebuah produk mempercayai sebuah icon untuk jadi brand ambassador gitu, Mas. Iya. Banyak aspeknya. Iya, tapi nanya lagi, itu apa kira-kira keuntungan seorang musisi di endorse ataupun jadi brand ambassador, dapatnya apa aja gitu bagi musisi sendiri itu ya? Kalau buat musisi jelas ada jenjang karir ya. Maksudnya kalau musisi yang kayak saya udah lebih banyak di industri, pertama selain seperti bikin karya, lagu, musik gitu ya, ada portfolionya, menjadi sebuah brand ambassador dipercaya oleh sebuah produk, itu kayak ada step up baru dalam jenjang karir, Mas. Dalam jenjang karir bisa dipercaya tidak hanya oleh umum tapi sebuah produk. Kita ngomong secara bisnis. Iya. Itu kayak satu puzzle kelengkapan dalam sebuah portfolio kalau saya ngelihatnya. Seperti itu gitu. Dan kalau kelebihannya akhirnya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu ya. Tapi kita punya tanggung jawab gitu. Punya tanggung jawab ya, selama kita masa kontrak itu ya kita harus menggunakan itu. Nah, sekarang masalahnya belum tentu semua orang udah siap jadi endorser. Kadang-kadang kalau maaf kata gitu ya, kalau di Indonesia masih kebanyakan cuma pingin dapat barangnya doang. Tapi untuk bertanggung jawab sama-sama, yuk majuin produk ini, mengenalkan produk ini lebih luas ke orang banyak gitu.
itu belum sampai sedetail itu. Kadang-kadang gue masih pingin pakai gitar yang gue mau nih, pakai brand ini nih, gue masih pingin yang kelihatan ini nih. Belum itu. Nah, sedangkan kita sebagai brand ambassador tuh udah harus tanggung jawabnya, kita udah jadi part of this brand gitu, yang harus lo besar enggaknya brand ini di Indonesia tergantung lu lagi sekarang ngejalaninya gimana gitu. Kalau lu nya dilihat orang juga attitude-nya nggak bagus atau apa, itu mempengaruhi produk. Kalau di luar negeri kayak kemarin Ronaldo ngegeser Coca-Cola waktu apa segala macam, itu aja udah, itu sampai segitu mempengaruhinya salesnya Coca-Cola kan, gitu kan. Jadi cukup besar sih Mas tanggung jawabnya. Kebutuhannya kita akan disupport. Terus dapat income juga ya, tentunya ya. Apa dari royalty atau dari apa? Per bulan? Ada macam-macam sih, tiap produk tuh beda-beda ya. Ada saat kita kontrak juga kita ada fee kontrak dan lain-lain. Itu kebijakannya beda-beda tergantung kesepakatan bersama. Pada saat klinik atau kita membuat satu sharing produk gitu ya, kayak di pameran atau apa gitu, kita juga ada fee segala macam gitu. Kalau kayak signature, setiap penjualan juga ada persentasenya gitu. Iya, akhirnya jadi kayak saya sih cuma bisa bersyukur aja Mas, bahwa sejauh ini brand itu masih banyak yang percaya sama saya gitu kan. Selain Arya Pro, saya juga di endorse efek sama Valeton kan. Valeton tuh udah dari 2000, udah masuk tahun ke-7 sekarang gitu kan. Itu juga internasional. Saya juga artis Indonesia, gitaris Indonesia pertama yang dijadiin international brand di Valeton. Jadi kalau dibuka web Valeton dunia ada saya pertama kali di situ. Terus ya itu, semakin banyak dipercaya orang, kita punya tanggung jawab lebih, harus jaga karya, jaga attitude, jaga branding diri kita segala macam. Jadi gini, sebenarnya ada satu lagi kisah untold story adalah gue itu kan pernah ngalamin titik terendah di mana akhirnya gue jadi tukang masak di warung tuh selama 2014. Tapi tukang masak tuh ya seru sih. Iya, secara itu aja kan cuma peralihan doang. Cuman kan waktu itu gue pernah kemarin sempat sharing ke Mas Bagus juga bahwa gue sempat ada di satu titik terendah di tahun 2015, gue pingin bunuh diri. Serius lu? Iya, serius. Nanti kita bicara ada bunuh diri. Ya, sampai akhirnya di satu momen gue udah hitungan detik itu gue nyaris bunuh diri dan gue diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dari situ kejadian itu akhirnya membuat gue berpikir bahwa sekarang mulai saat itu adalah gue, siapapun yang minta tolong sama gue akan bantu. Tidak hanya soal materi, tapi sikap atau moral yang bisa gue bantu. Dan akhirnya ya kebetulan warung gue kebanyakan anak band. Ya misalkan Mas saya pingin rekaman, gue sih secara materi gue nggak bisa ini, tapi gue dengan network link yang gue bantu, yang gue punya, gue bisa bantu lu sampai ke titik dimana kayak pintu untuk mereka denger dan mereka suka. Abis itu monggo. Nah, dan akhirnya setelah itu dari 2016, selamanya setahun 2016 gue memproduksi ada 5 band dan 1 penyanyi solo almarhum, saya udah almarhum, dan semuanya gue tidak minta bayaran sama sekali, tidak minta bayaran sepeser pun sampai hari ini kalau gue membantu mereka produksi sampai di kontrak label atau mereka merilis karya dari situ. Itu sepanjang gue lagi sambil jadi tukang masak. Ya. Itu impact dari yang tadi gue mau sempat bunuh diri. Nah, kalau ngomong story-nya tuh lebih panjang lagi ke belakang, kayaknya harus ada sesi lagi. Nah, dari situ gue tukang masak sampai akhirnya di satu momen tiba-tiba ada transferan masuk yang salah transfer, gue nggak tahu dari siapa. Ternyata itu adalah Ferdi salah transfer, dan itulah awalnya gue kontak lagi dengan Ferdi Elemen. Dimana setelah dari 2008 gue resign dari Elemen, baru kontak lagi sama Ferdi Elemen 2008, dan itu awalnya dari Elemen Reunion sampai hari ini. Dan gue akhirnya masuk lagi ke Elemen. Gitu. Loh, tapi kan Elemen nggak bubar kan? Elemen nggak bubar. Terakhir itu setelah gue resign 2008, sebenarnya Elemen 2015 juga Ibang keluar, jadi tinggal berempat, Cik. Manggung tetap, tapi sisanya edisional. Ya. Gue nyebutnya Elemen Mini lah, karena tinggal berempat. Ya. Jadi Elemen itu sekarang lu masuk lagi, Arya ikut lagi? Arya nggak pernah keluar. Oh, Arya masih tetap di situ deh. Ya, Lucky yang 2005 keluar, Lucky keluar, gue keluar. Lagi. Terus Ibang akhirnya 2017 masuk lagi semua. Kalau Arya nggak keluar karena sebetulnya dari 2014 all bisnis manajemennya Elemen yang pegang adalah Arya sampai hari ini. Gitu. Lucu ya. Iya. Maksudnya lucu, kalian tuh adik kakak tapi nggak KKN gitu. Iya, malah selama gue keluar, gue tuh nggak pernah ketemu sama anak Elemen.
kalau ketemu adik gue sering, tapi gue nggak pernah bahas ngobrol soal musik sama elemen, apa soal elemen sama adik gue. Karena ngomong yang lain aja, ngomong keluarga gitu. Iya, nggak KKN dia. Keren. Aduh. Jadi gue masuk elemen karena nganterin dia, disuruh bokap gue, karena dia dipalak di jalan. Iya, itu. Ya, tas gue keluar juga dia tetap bertahan gitu kan, itu aja. Kalau ketemu juga nggak bahas macam-macam, masuk lagi ya sekarang jalan bareng lagi. Itu kontak lagi gara-gara salah transfer. Salah transfer. Gila, itu lucu banget sih. Iya. Hidup itu berarti ada magic banget ya. Oh iya, jelas. Yang... Jelas. Jadi gue ngerasa kayak kalau ditanya elemen yang setelah reuni dan sekarang gitu, dengan balik lagi namanya elemen, buat gue itu mungkin adalah perjalanan hidup gue itu hadiah dari Tuhan atas perjalanan 2012 sampai 2015 yang tadi gue nyaris bunuh diri itu tuh, Cik. Gue ngelewatin itu gitu kan, karena kan dari 2012 sampai 2015 tuh gue pernah sampai di titik, gue pernah jalan kaki dari Gading Serpong sampai BSD, Cik, jalan kaki karena nggak punya duit. Gue pernah tidur di masjid depan Bintaro Exchange. Gue pernah tidur di depan masjid Bintaro Exchange, ada masjid sampingnya sekolah apa Mas? Itu high school. Itu ada masjid. Gue pernah tidur di situ. Gue pernah tidur di Indomaret Cilenggang sekitaran BSD, Cik. Itu fase-fase yang harus gue jalanin gitu ya. Sampai di titik ya gue sambil tukang masak segala macem. Dan waktu itu kan ya tapi gue bersyukur gue ngelewatin. Kenapa? Justru gue akhirnya lebih mengenal siapa orang-orang di sekitar gue gitu karena. Jadi gini, Cik, pada saat gue jadi di elemen, terus tiba-tiba sukses gitu ya. Iya, pasti banyak yang dekat itu udah pasti. Semua pasti lu semua jadi sobat lu. Iya, tapi pada saat gue keluar dan I'm going down gitu, itu semua ngilang. Ring 1 sampai ring 7 hilang semuanya. Gak ada satupun. Bahkan gue punya warung juga, temen yang dari gue kenal dari gak ada yang nongol, Cik. Saudara juga gak ada yang nongol. Gitu. Jadi gue beneran memulai sesuatu dari titik itu bawah gitu ya. Terus gue dihantam berkali-kali banyak masalah ya sampai itu tadi titik gelap gitu ya. Terus diselamatin Tuhan. Terus gue coba bantu orang dengan produs selama 1 tahun gitu sampai gue bilang gue nggak janjiin lu semua jadi artis, tapi minimal dengan apa yang gue punya pengalaman dan gue punya network, gue bantu lu sampai titik itu kayak pintu. Setelah itu masalah rezeki dan apa itu urusan lo sama Tuhan. Dan ternyata setahun itu gue berhasil memproduksi beberapa teman ngebantu untuk sampai di titik mereka ya mimpi mereka lah gitu ya. Nah 2017 itu akhirnya tiba-tiba ada transfer. Dan akhirnya sekarang ceritanya sampai elemen hari ini lah. Pada saat kita titik rendah itu akhirnya kita akan mengenal siapapun. Jadi rasa respect ke orang ke gue itu hilang. Gue nggak tahu apakah ini budaya mental di Indonesia yang memang menghargai orang selalu berdasarkan status sosial, lu lagi sukses atau lu baru dihargain gitu ya. Tapi ternyata pada saat gue warung itu jadi momen gue beneran belajar hidup. Gue beneran akhirnya tahu yang namanya dihargain orang sama tidak. Gue waktu jadi warung itu gue pernah dilempar ayam karena makanan nggak enak. Terus gue pernah sampai di satu titik gue nggak punya duit, tapi gue waktu itu harus ngirim anak-anak gitu ya. Biasa kan kebetulan gue divorce dari tahun 2009, tapi gue tetap berusaha semampu gue untuk namanya juga anak kan. Iya, nah terus akhirnya gue minjem lah waktu itu ke temen gue yang gue tahu dia lagi sukses usaha batu baranya misalkan. Ya udah, gue ditransfer, gue cuma minjem 200.000, Cik. Cuman kalau namanya lagi susah, 200.000 mau minjem kemana pun setengah mati susahnya kan, nggak dapet dari siang sampai pagi nggak dapet. Gue minjem 200.000 nanti kalau ini gue balikin. Di transfer, Cik, di transfer duitnya. Ya. Ini udah gue transfer duitnya. Terus dia langsung ngomong, makanya Dit, kalau udah miskin lu jangan banyak gaya. Itu satu dari sekian banyak perjalanan gue dari 2012 sampai 2015 itu yang seperti itu, Cik. Boro-boro ada yang ngajak ngopi, nongkrong, saudara aja ngajak ngumpul keluarga, itu gak ada, Cik. Warung gue itu. Gue kok nggak ketemu sama lu ya di tahun segitu ya? Lagi ngetop. Tingkat mental gue kena, Mas Bagus. Mental gue cukup kena, karena gue harus ada di dunia yang ya gitu, gue sama tukang parkir segala macem, nah sampai di satu titik juga gue pernah ya tadi salah satunya jalan kaki karena gue nggak punya duit. Gue jalan kaki itu untuk datang ke acaranya gitar plus waktu itu gitar di SMS. Gue datang ke sana cuman ya siapa tahu gue datang ke sana ketemu teman-teman lama, ada rezeki, dapat network lagi gitu ya. Tapi ternyata gue pulangnya nggak punya duit ya, gue jalan kaki tuh dari SMS sampai BSD. Gila. Gitu. Nah terus lama Mas, 3 jam Mas, aku berhenti berkali-kali. Jauh lah dari Gading Serpong ke BSD. 3 jam lebih gitu. 3 jam lebih. Nah
pernah juga di satu titik sama, gue lagi nggak punya duit tapi ada harus sesuatu yang diselesaikan gitu. Gue pinjem kiri kanan nggak dapet, warung juga gitu-gitu aja gitu ya. Di saat gue hampir give up, gue lagi duduk di BSD itu nama jalannya Anggrek Loka, di warung gue tuh ada ininya tuh apa yang di tengah pembatas jalan tuh. Nah gue lagi duduk gitu ya. Gue udah give up deh, udah nyerah ya Tuhan, kalau emang nggak dapet ya sudahlah, gue akan terima besok keadaannya kayak gimana lah gitu. Tiba-tiba tangan gue ditepok, bang, ada yang manggil gue nengok, gue kaget. Yang nepok gue itu adalah istilahnya abang-abangannya di BSD. Jadi semua dari sampah, preman, keamanan, parkir itu sepanjang BSD itu dia yang ngatur. Iya. Nah, tapi dia hubungan baik sama gue karena dia kalau datang ke warung gue itu dia senang, dia tidak dibedakan dengan tamu-tamu yang lain. Iya. Padahal dia kepala premannya gitu. Terus dia nanya, lu kenapa muka lu nggak enak gitu? Nggak apa-apa, udahlah, gue udah tahu lu, kata dia. Itu kenapa, katanya gitu. Ya gue cerita bahwa gue ada sesuatu yang harus gue bayar, 300.000, gue lupa 300 atau 200, pokoknya segitu, oke. Tapi gue belum dapat. Lu tahu nggak, Cik? Tuh si abang-abang itu bilang, dia langsung ngeluarin duit. Dia cuma bilang, ini gue ambil 100, karena gue udah kepalang janji beli Amer buat anak-anak parkiran. Iya, oke. Sisanya, lu pegang, lu transfer buat anak-anak lu. Tapi gue gak tahu gue gantinya kapan. Gak usah pikirin. Lu transfer sekarang, itu di Indomaret 24 jam, lu transfer buat anak lu rapi. Lu bayangin, ring 1, ring 2, ring 3 gak ada yang nolong gue, tapi orang yang di luar ring gue, kepala preman malah ngasih duit gue untuk gue bisa transfer ke anak-anak. Dan gue sampai hari ini masih hubungan baik sama dia. Itu dari ujung Eko Hospital sampai ini, itu dia yang ngatur semua. Dari premannya, tarikan-tarikannya, tukang parkirnya siapa, keamanannya siapa, itu dia yang ngatur. Itu gue sampai di momen itu gitu. Nah, kalau sampai dibunuh diri itu ya berarti udah sangat parah. Kasarnya gini, kita kalau berantem dipukul 2 jam 3 jam kasih es bengkak memar, besok hilang lah. Iya. Tapi yang namanya omongan orang, lidah itu pada saat kena batin, wah itu parah sih. Itu mental gue titik terendah gitu. Jadi ternyata dari situ gue akhirnya mengenal, buat apa gue punya 1000 phone book di handphone gue, kalau pada saat gue susah tidak ada satupun. Gue mendingan punya 5-10 nomor yang di saat gue susah, mereka tetap ada di samping gue. Gue bukan masalah materinya, minimal tetap ngakuin gue teman aja. Gitu. Itu berarti sampai gak ada yang ngakuin lu temen gitu, brengsek banget. Ya, cara nggak langsung gitu dong. Iya. Mungkin ngakuin, cuman ya udah nggak ada untungnya juga. Waktu itu ketemu gue cuma tukang masak, terus gue juga udah bukan elemen gitu ya, segala macam. Kalau dihina sering lah. Itu Eja nih ya, Eja Sumatera ini salah satu saksi perjuangan gue di warung. Dia tahu banget gitu, dia tahu banget di warung gimana gue. Jadi yang gue lihat ya, gue cerita tadi itu rangkuman. Aku tuh sama sekali, aku tuh terakhir tuh begitu sondernalin, aku banyak di industri kan. Aku setelah itu kan banyak di TV, udah nggak banyak bersinggungan. Ada masanya aku nggak bersinggungan sama anak-anak industri. Iya. Jadi nggak tahu sama sekali kehidupan di luar tuh, aku ada sempat nggak tahu sama sekali. Iya, gue tuh sampai tinggal di warung itu kecil. Jadi kadang-kadang gue bisa makan itu adalah pertama warung itu income-nya berapa. Jadi baru gue potong untuk gue beli warung nasi di warteg. Iya. Kalau lagi warungnya nggak bagus ya gue nunggu aja. Kayak gitu. Ya, itu dari 2000. Pokoknya fase terberat gue adalah dari 2015, paling parah di 2015. Sampai akhirnya gue mental gue sangat. Iya. Dan gue nyaris di titik ateis sih. Jadi Oke. Ya nggak apa-apa, itu perjalanan. Jadi gue ngerasa gini, sampai kok semakin gue berbuat baik sama orang, hantamannya makin kencang gitu ya. Terus semakin gue percaya sama Tuhan, hantamannya makin kencang gitu. Lama-lama gue kayak, ini Tuhan maunya apa sih sama gue gitu kan? Gitu. Maunya apa? Dihantamnya makin parah. Kadang-kadang kan mental fisik gue lagi nggak drop, lagi ini kan gitu. Gitu. Nah, kok proses kenapa bisa selamat? Itu gue inget November sekitar jam 1 apa setengah 2 di warung gue. Itu gue di belakang karena gue udah gelap banget. Gue udah pegang cutter dan hitungannya hanya hitungan detik. Gue udah nggak mikirin anak gue, udah nggak mikirin sama sekali. Pokoknya gue udah capek sama hidup. Gue udah tinggal hitungan detik. Tiba-tiba mau gue gesek nomor anak kecil di warung gue nggak tahu dari mana, dia bilang, Om saya mau minta sendok. Gue langsung lempar itu cutternya, gue langsung istighfar, astagfirullah segala macam.
Gue cari anak kecil itu nggak ada. Gue sampai ke depan, keluar ke warung, di tamu gue nggak ada anak kecil. Rinding lagi gue. Nggak ada anak kecil. Sama sekali nggak ada anak kecil. Gak ada Dari anak mana kecil. datangnya itu anak kecil? Nggak tahu. Tiba-tiba ada di belakang. Oh mau minta sendok. Oh, astagfirullah, gue langsung buang tuh. Ya bentar ya, bentar. Ya, gue balik, anak kecil itu nggak ada. Sampai gue muterin warung, nggak ada anak kecilnya. Anak kecilnya matanya sipit. Gue ingat banget. Sampai hari ini gue masih terbayang mata anaknya. Jadi akhirnya gue mikir ini mungkin Tuhan yang mau, Tuhan yang ngasih itu aja. Gitu. Sampai mau nangis gue, brengsek banget tuh. Nggak, pengalaman lu tuh. Ya gue juga biasa gembel-gembel. Gue gembel. Gue kalau ngomong soal underestimate gue udah biasa banget sih. Itu gue apalagi gue bukan artis. mendingan bukan artis. Kenapa? Karena pada saat lo di atas, lo akan nggak bisa bedain semua orang sama. Semua orang akan jadi baik di depan lu. Tapi pada saat lu dijatuhin ke bawah gitu, lu langsung kayak ada filter-filter. Anjing, ini temen gue kagak ada satupun, keluarga gue kagak ada satupun. Tapi Akira itu pernah datang ke warung gue. Anak-anak gue tuh datang sama mantan bini gue, datang ke warung ngeliat gue masak gitu ya. Akira itu sampai nangis ngeliat gue lagi masak di warung. Mungkin itu salah satu. Dia pas ngeliat gue dimasak di warung, itu dia masih SMP lah, SMP sebelum SMA, apa SMA ya, lupa gue. Mungkin itu salah satu makanya dia pingin jadi tukang masak sekarang, pingin jadi chef. Dia nangis ngeliat keadaan gue di warung. Itu dia pernah datang ke situ. Ya itu sebagian dari perjalanan. Tapi kalau sekarang, sampai yang nggak penting-penting gue diundang, Cik. Sampai sekarang udah banyak yang DM, Mas boleh nggak minta video ucapan, gitu. Ya itu udah biasa. Tapi kalau gue udah diminta video ucapan berarti gue udah cukup diingat lah sama orang. Mau ucapan ultah, mau ucapan apa, Mas minta video pendek Mas gitu ya. Ya sekarang ya udah mulai lah. Enggak, kalau gue pribadi pengalaman spiritual lu tuh tinggi banget, banyak banget. Gila sih. Kalau itunya kan sebenarnya lebih ke pribadi setelah personal gue ya, setelah di video. Tapi sebenarnya kalau masalah ngegembelnya kan dari zaman orang banyak nggak tahu, tadi gue tinggal sama Arya di studio itu adalah bareng Arai, bareng Pepek, Stephen dan Coconut. Itu juga gue tidurnya di belakang bass drum sama Indra, Ki, segala macam. Jadi kalau ada yang rekaman latihan kita nggak tidur. Ada latihan kita nggak tidur, kalau pas studio kosong baru kita kosong tidur. Nah, lu hampir mirip-mirip lagi. Gue juga pernah gitu. Kali studio. Iya, terus dan gue sama Arya itu nggak pernah cerita sama nyokap gue di Bogor bahwa kita tinggal di studio gitu. Jadi nyokap gue pokoknya taunya baik-baik aja lah. Nah, someday satu hari nyokap gue pernah datang sama bude gue lagi ada acara di Jakarta. Nyokap gue ngajakin bude gue untuk nengok anak-anak yuk, nengok Adit sama Arya di studio. Datanglah ke sana. Dia ngelihat studionya kan bukan studio bagus ya, studio yang di daerah segitu masih yang masuk gang-gang gitu ya. Nanya ke sana, nanya anak-anak yang lagi nongkrong, kalau kamarnya Arya sama Adit di mana ya? Ya anak-anak itu langsung nanya, Arya Adit nggak punya kamar tante. Terus mereka tidur, ya tidurnya di sini, di tempat-tempat ini kalau lagi ada orang yang nggak tidur. Itu nyokap gue nangis, langsung gue datang, lah ngapain mama kesini? Ngapain nengok kesini gitu. Jadi sebenarnya itu fase gembel bareng berdua untuk Elemen. Tapi tadi gue personal hidup setelah gue sempat keluar dari Elemen, ternyata jalan ceritanya seperti itu, Cik. Berarti sekarang dengan semua pengalaman lu udah kaya begini, sekarang filosofi hidup lu gimana? Apa yang filosofi hidup lu yang bisa lu share? Respect. Gue respect dan attitude itu yang beneran harus bisa tetap lu jaga. Lu mau punya skill sehebat apapun, lu mau punya karir setinggi apapun, someday pada saat lu di posisi paling sulit, itu sebenarnya yang menolong lu adalah bagaimana cara respect lu ke orang, sama attitude lu ke orang. Itu kadang-kadang lu mungkin, jadi respect itu sama siapapun, karena kita nggak pernah tahu orang yang nolong kita ya. Kata gue bilang tiba-tiba kepala preman segala macem gitu ya. Itu yang tidak disangka-sangka ya. Disangka itu sebenarnya adalah mungkin karena gue selalu respect terhadap siapapun tanpa melihat latar belakang status sosial, ekonomi dan lain-lain gitu.